Selamat sore, selamat bertemu kembali. Kita bersyukur kita masih bisa menikmati firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, yang pada saat ini kita akan mendengarkan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 yang berjudul Mengelola pada masa-masa sulit. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, syukur terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu dan masih memberikan kesempatan untuk mempelajari firman-Mu, yang pada saat ini kami bersama-sama belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelajaran ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami, agar kami boleh mengerti pelajaran ini dan boleh melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ampuni semua kekurangan, kelemahan, dosa, kesalahan kami, karena semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, pelajaran kita pada saat ini yaitu mengenai mengelola pada masa-masa sulit. Isi dari pelajaran ini ada beberapa poin. Poin yang pertama, di tengah-tengah masa sulit yang sulit, ketika kita perlu bersandar kepada Tuhan lebih dari sebelumnya, ada beberapa langkah konkret berdasarkan prinsip-prinsip kitab suci yang kita harus ikuti, yaitu kita harus memahami di dalam Matius 6 ayat 33, yaitu mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, baru semuanya akan ditambahkan kepada kita semua. Menempatkan Tuhan yang pertama. Ketika Yosafat menghadapi musuh yang besar, dia mengajak seluruh rakyatnya berdoa kepada Tuhan. Kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami hanya tertuju kepadamu. Kita bisa baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12. Setelah mereka menyerahkan diri kepada Allah dengan cara ini, Roh Allah turun dan berkata, "Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, karena bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah sendiri. Tidak usah kamu bertempur, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Allah memberi kemenangan kepadamu." Kita bisa baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 15 sampai 17. Allah yang dulu sama dengan Allah yang sekarang. Pada saat kritis, bersandarlah kepada Tuhan. Jangan memakai pikiranmu sendiri. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, ide iblis menyatakan percaya kepada kekuatan sendiri, tetapi kenyataannya hanyalah kekuatan Tuhan yang membuat keberhasilan. Contohnya, rencana Daud menghadapi musuh dan juga Gideon. Kedua orang tersebut mengandalkan banyak jumlah tentara, tetapi Tuhan hanya memerlukan sedikit pasukan, ternyata mendapatkan kemenangan. Dan yang lain, apa yang harus kita lakukan dengan kepemilikan kita? Sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, kita harus tahu apa yang harus kita buat mengenai kepemilikan kita. Apa yang kita dapatkan dengan kerja keras, kita harus tahu bahwa itu hanya bersifat sementara. Untuk itu kita harus berhati-hati dengan mengelolanya. Turutilah apa yang menjadi nasihat Allah. Poin yang lain, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tetapi ingat, penarikan yang ada di dunia begitu kuat. Penarikan untuk kepuasan sekarang selalu ada
ada terdengar di telinga kita, terlihat di mata kita dan terutama hati kita. Sebagai seorang Kristen pun tidak akan luput akan tertarik dengan perkara-perkara dunia. Akan tetapi, walaupun kita masih ada di dunia yang penuh daya tarik ini, kita tidak perlu membiarkannya menarik diri dari Tuhan. Arti tidak dapat membeli dan menjual. Harta kita tidak dapat lagi berfungsi dalam masyarakat. Semakin kita kaya atau banyak harta, tekanan untuk menyesuaikan diri juga akan semakin besar. Lalu, bagaimana kita harus tidak menjadi terikat akan harta kita? Jadi mengapa Tuhan menentukan kita untuk mengembalikan persepuluhan? Itu untuk mengerem agar keinginan kita tidak terkendali. Dengan setia mengembalikan persepuluhan dan menuruti semua nasihatnya, kita akan terhindar dari ketamakan dan kesusahan. Inilah beberapa poin yang perlu kita ketahui setelah kita mempelajari beberapa hari yang lalu. Dan sekarang kita masuk dalam pendalaman. Cinta akan uang, hasrat akan kekayaan adalah rantai emas yang mengikat mereka pada setan. Bahkan sejak berdirinya kekristenan tidak ada gereja yang pernah mengambil bagian dari kekayaan dan kenyamanan makhluk, sama seperti yang dinikmati oleh gereja banyak sekarang di dunia ini. Ini artinya kemakmuran seperti itu pastilah mempengaruhi kerohanian kita dan bukan juga untuk kebaikan bagaimana Tuhan kehendaki. Dapatkah pulang ke rumah dan pergi ke lemari es yang diisi? Meskipun banyak anggota gereja kita tidak memiliki kemewahan ini, tetapi banyak yang mencintai dunia dan mereka melakukannya dengan membahayakan jiwa-jiwa mereka. Ini tidak berbicara tentang yang kaya sekarang seperti jutawan dan selebihnya. Paling tidak mereka tahu bahwa mereka kaya dan mereka dapat memperhatikan amaran kitab suci yang diberikan kepada mereka. Sebaliknya kita sementara berbicara tentang orang banyak, bahkan mereka yang berada pada kelas menengah yang memiliki telepon pintar, image, pendingin udara, dan mobil sport, cukup bodoh untuk berpikir bahwa karena mereka kelas menengah, mereka tidak berada dalam bahaya mabuk secara rohani oleh kemakmuran mereka sendiri. Itulah sebabnya memberi persepuluhan dapat menjadi, jika bukan yang lain, satu penangkal rohani yang berkuasa untuk bahaya kekayaan, bahkan kepada mereka yang tidak terlalu kaya. Inilah satu pelajaran untuk gambaran bagaimana kita hidup bila mana kita mengalami satu masa-masa sulit. Meskipun kita mengalami waktu masa-masa sulit, walaupun kita tidak kaya, walaupun kita orang yang menengah, biarlah kita tetap mengikuti saran Tuhan bagaimana kita melalui masalah kesulitan itu bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita hadapi, bila mana kita mengutamakan dan memberi kesempatan dan campur tangan Tuhan, kita akan bisa menghadapinya dengan baik, dengan tenang, dengan selamat, karena semuanya itu hanya Tuhan yang melakukannya. Untuk itu biarlah pelajaran ini boleh menolong kita. Apapun yang kita lakukan pada masa-masa sulit, biarlah Tuhan tetap berada di samping kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan mengasihi kita. Kiranya ini semua boleh menjadi sukacita kita, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.